What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Gua tau banget teman-teman di sini yang klik video ini pasti lagi kebingungan dan butuh jawaban kenapa iklan gua di marketplace selalu boncos. Iklan di Shopee, iklan di Tokped, iklan di Blibli, iklan di Lazada, pokoknya iklan itu boncos terus. Itu kira-kira kenapa ya? Maka dari itu di video ini gua akan kasih tau kalian gimana caranya biar iklan kalian tuh gak boncos lagi. Let's go! Oke guys, sesuai judulnya, dimana gue akan kasih tahu kalian mengenai caranya gimana sih biar iklan kalian tuh tidak boncos lagi. Nah ini bakal berguna banget buat kalian dan membuka wawasan kalian supaya kalian bisa mengetahui nih kira-kira kalian salahnya di mana. Tapi sebelum gue membahas mengenai iklan kalian tuh tidak akan boncos lagi, gue mau kalian untuk like dulu video ini teman-teman, sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian terhadap gue yang telah membuat video ini secara gratis untuk kalian. Jadi yuk like dulu yuk, jangan pelit like. Oke guys, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, testing produk iklan. Kalau misalnya kita jualan online, namanya kita mau iklan, itu kita harus testing produk dulu. Kita tuh nggak bisa berharap kayak kita baru iklanin satu produk dan kita berharap kalau ini langsung jualan. Kita butuh yang namanya testing teman-teman. Testingnya gimana? Kita butuh testing beberapa produk dulu. Misalnya produk 1, 2, 3, sampai 5 misalnya kita iklanin. Terus kita lihat flow-nya tuh seperti apa. Apakah bagus atau tidak. Kita gonta-ganti dulu, misalnya biddingnya, kata kuncinya, dan sebagainya. Kalau misalnya ternyata produk ini kurang oke ketika diiklanin, ya udah jangan dipaksa. Stop iklan kalian, terus ganti produk yang lain. Tetap aja ketika kita iklan, kita tuh butuh waktu di mana akhirnya kita bisa menemukan iklan atau produk kita tuh yang winning. Ketika kita iklanin dan dia bisa menghasilkan kita cuan, bisa menghasilkan konversi yang bagus. Tapi kalau misalnya kita nggak testing, kita nggak akan pernah tahu nih teman-teman, kira-kira produk ini bagus atau enggak ya kalau diiklanin. Ya, gue pernah nemu case juga di mana ada seller yang iklanin produk terus tiba-tiba bisa langsung konversinya bagus, penjualannya oke, trafficnya oke, tapi itu sebenarnya itu adalah hoki teman-teman. Hokinya kenapa? Karena bisa dibilang kita tuh nggak bisa sembarangan teman-teman, karena kita harus testing dulu kata kuncinya, produknya, biddingnya, terus budget per hariannya itu berapa, itu tuh harus di testing terus. Kalau misalnya kalian tiba-tiba pernah nih, kalau misalnya kalian nonton nih, pernah mendapatkan ketika kalian iklan langsung cuan, langsung banyak traffic, penjualan dan sebagainya, berarti tuh kurang lebih hoki lah. Tapi noted ya, kecuali kalian adalah yang termurah, lalu ulasan kalian tuh udah cukup banyak, atau memang produk-produk yang memang banyak dicari sama market, ya otomatis itu ketika kita iklanin, ya budget terendah pun bisa langsung jualan. Tapi kalau misalnya kalian menjual produk yang udah banyak, terus kalian bukanlah yang termurah, atau ulasan kalian belum banyak, itu kalian butuh testing dulu teman-teman. Nah tapi ada case juga di mana kalian udah lah yang termurah, ulasannya banyak, tapi ketika diiklanin pun nggak ada hasil, malah boncos. Itu ada juga kayak seperti itu. Makanya penting banget untuk kalian tuh testing iklan produk kalian. Nah kita butuh banget yang namanya effort supaya produk yang kita iklanin tuh akhirnya bisa winning. Effort kita tuh testing produknya, testing dari kata kunci, bidding, produk, dan sebagainya lah. Jadi intinya ketika kita testing produk iklan, berarti kita harus mencari tahu nih teman-teman, mencari tahu produk yang cocok untuk kita iklanin. Apakah sekali 2 kali mencoba? Enggak juga. Mungkin ada 10 kali mencoba, 15 kali mencoba, atau mungkin di 1 kali sampai 2 kali mencoba itu udah langsung oke. Tergantung ke masing-masing seller. Jadi ketika kita mencoba untuk iklanin produk, itu kita akan testing 2 sisi. Yang pertama untuk testing iklan produk. Produk ini kan ada banyak macam ya, tergantung kalian tuh menjual produknya apa. Yang kedua testing iklan kalian. Kalau iklan ini lebih ke sistem ya, dimana kalian atur kata kunci, bidding, terus modal harian, dan sebagainya. Jadi 2 ini harus kalian perhatikan dari produk dan untuk sistem kayak kata kunci dan bidding dan sebagainya, kayak gitu. Kalau kalian baru iklanin beberapa produk dan boncos, terus kalian nggak mau iklan lagi, berarti kalian kurang testing. Karena testing itu diperlukan ya, supaya akhirnya produk yang kamu iklanin bisa terjual dengan baik. Yang kedua, jangan memaksa. Apabila kamu sudah mengiklankan satu produk, terus udah kalian otak-atik nih dari biddingnya, kata kuncinya, terus modal hariannya, pokoknya kalian push banget tuh produk sampai budgetnya segede mungkin, kata kuncinya sebanyak mungkin atau seminimal mungkin, tapi yang efisien, yang efektif, tapi masih boncos, udah stop teman-teman. Jangan memaksa. Ada beberapa faktor yang bisa terjadi apabila kamu mendapatkan case seperti yang tadi gue sebutkan. Contohnya memang produk tersebut udah nggak banyak diminati sama market, jadi udah jangan dipaksa. Atau mungkin produk tersebut memang itu kalian udah nggak bisa iklanin karena memang yang termurah atau yang ulasannya udah paling banyak yang akan laku. Jadi kalian udah ketinggalan nih, ketika kalian iklanin udah percuma karena orang-orang belinya udah yang ke toko sebelah. Apakah tandanya produk tersebut nggak bisa kita iklanin lagi? Belum tentu juga teman-teman, karena pernah ada kejadian juga di mana ketika kalian iklanin produk ternyata boncos, beberapa bulan kemudian atau beberapa hari atau beberapa minggu kemudian kalian iklanin lagi, ternyata
malah nggak boncos lagi teman-teman. Itu ada kejadian juga seperti itu teman-teman. Jadi intinya bukan berarti produk yang kalian iklani ini ketika boncos itu nggak bisa kalian iklanin lagi. Ada potensi produk tersebut bisa diiklanin lagi, tapi mungkin kita harus analisa dulu teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sekali faktornya teman-teman ya. Makanya setiap toko itu beda-beda case, beda-beda kasus teman-teman. Jadi secara umumnya adalah bukan berarti produk yang kalian iklanin itu boncos, itu nggak bisa kalian iklanin lagi. Atau mungkin ketika kalian iklanin udah maksimal banget nih bidding dan sebagainya, tapi masih boncos terus, udah jangan dipaksa, stop. Jangan bener-bener kayak hajar terus. Itu kalau udah nggak works, udah stop aja teman-teman. Mungkin nanti kalau misalnya kalian mau testing lagi silakan, tapi untuk kalian berhentiin dulu sementara waktu ya itu adalah saran yang tepat. Tenang aja teman-teman, gak harus produk yang itu yang kalian iklanin kok. Tunggu momentum yang pas, tunggu waktu yang tepat kalau misalnya kalian mau iklanin lagi. Ya intinya nggak usah terlalu fokus terhadap produk yang itu aja lah teman-teman, ngasih banyak produk yang lain kok. Setiap produk memiliki perlakuan yang berbeda-beda, jadi kita tidak perlu pesimis apabila kamu harus iklanin beberapa produk tapi boncos. Yang ketiga, atur harga dan produk. Terkadang nih ketika kita iklanin, kita tuh udah masang bidding segede mungkin lah ya, atau mungkin biaya rekomendasi, atau kata kunci sebanyak-banyaknya. Itu memang sudah sewajarnya, akan tetapi ada faktor lain teman-teman, yaitu untuk harga dan produk. Emang apa sih maksudnya? Nah jadi terkadang tuh kamu salah untuk memasang harga jual dan untuk produk tersebut. Jadi kayak ini tuh crash teman-teman. Terkadang ketika kalian memasang harga terlalu tinggi, itu bisa-bisa ketika kalian iklanin ternyata malah nggak works, karena orang-orang ketika ngeliat produk tersebut kayaknya ih kok mahal banget gitu loh, atau mungkin jauh dari harga pasaran. Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian lebih turunin sedikit, atau mungkin kalian memasang harga yang pas, mungkin saja ketika kalian iklanin dia bisa langsung beli karena cocok banget nih. Nah untuk produk sendiri juga mungkin fotonya kurang tepat, atau mungkin deskripsi kalian tuh kurang jelas, sehingga orang kayak tertarik ketika lihat foto dan deskripsi kurang oke gitu, akhirnya dia nggak jadi beli. Banyak faktor juga nih teman-teman. Ya tapi intinya bukan berarti kalian harus menjual di harga modal kalian ya. Kalau misalnya kayak beda 5.000 atau 10.000, ternyata masih cuan nih. Kalian misalnya menjual di 50.000, lalu modal kalian misalnya 35.000. Terus ketika kalian iklanin di harga 50.000 kurang mantep, kurang works, ketika kalian turunin jadi 45.000 malah laku banget. Nah berarti kalian memasang harga yang salah. Jadi intinya harga jual kalian ini kurang cocok di mata customer. Jadi sebisa mungkin kalian testing, kalian analisa kira-kira kalian salahnya tuh di mana, sehingga kalian bisa ubah tuh untuk produk yang kalian mau iklanin. Nah kalau produk, seperti tadi gue bilang, mungkin foto produkmu kurang oke, deskripsi kamu kurang oke, atau mungkin saja nih ketika kalian membuat produk tersebut kalian iklanin, itu produknya memang udah nggak relevan, atau memang produk tersebut udah nggak oke di mata customer, atau mungkin produknya udah ketinggalan. Jadi ketika kalian iklanin juga udah percuma, kayak gitu untuk produk. Nah ketika kita iklanin satu produk, kita butuh banget yang namanya optimasi foto. Optimasi foto itu yang bagus itu seperti apa? Teman-teman bisa langsung kunjungi di kelas digital course gua. Di situ ada optimasi foto produk untuk kelasnya. Teman-teman bisa klik link di sini atau di sini nih ada. Nah, itu ada kelas digital gua di mana gua membahas mengenai optimasi foto yang bagus tuh gimana. Jadi supaya ketika kalian iklanin atau ketika kalian jualan itu udah langsung tahu nih oke-nya tuh gimana sih. Yang keempat, ads. Apalagi yang mau kalian mau teman-teman, kalian perhatikan dulu ketiga tips yang tadi gue sebutkan, karena belum tentu juga kalian benar-benar memperhatikan ketiga hal tersebut. Karena dari ketiga hal tersebut aja nih, itu banyak sekali faktor. Setiap toko punya permasalahan yang berbeda-beda, setiap produk mempunyai masalah yang berbeda-beda. Jadi kalian itu butuh waktu yang lama, bahkan bisa dibilang nggak akan pernah berhenti tuh untuk kalian analisa, untuk kalian testing. Maka dari itu penting banget nih untuk kalian misalnya menonton video gua mengenai tips-tips yang baru seperti apa, atau mungkin ada ide-ide baru tuh seperti apa, cara-cara baru gimana, sambil kalian testing. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar, karena ilmu itu akan terus bertambah teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah testing, terus kalian udah mengoptimasi foto, udah melakukan hal-hal yang tadi gue sebutkan, tapi ternyata kalian masih boncos, berarti kalian belum bener-bener memaksimalkannya nih. Karena kalau misalnya kalian bener-bener memaksimalkannya dan udah tepat, harusnya tingkat boncos kalian tuh berkurang. Tapi ya well, kalau misalnya kalian masih boncos, silakan komen kalian boncosnya kenapa, terus kalian menjual produk apa. Mungkin akan gue buatin video khusus untuk pertanyaan kalian, jadi jangan malu untuk komen juga guys. Jadi kalian udah like, kalian komen, yuk komen nih kalau misalnya ada pertanyaan, atau misalnya mau request video lain juga boleh. Feel free teman-teman, karena di sini kan kita ngobrol, kita sharing, karena kalian semua adalah tim Cuan Rio. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga membantu kalian dan menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi teman-teman, karena gue lihat banyak banget teman-teman yang nggak subscribe dan nggak nyalakan notifikasi. Karena
gue akan update video setiap minggu, mungkin di 1 sampai 3 video. Jadi seminggu mungkin 1 video, atau seminggu 2 video, atau seminggu 3 video. Intinya kalian stay tune terus, karena akan ada banyak sekali video-video menarik untuk kalian, tentunya edukasi dan membuka wawasan kalian. Intinya digital marketing, sosial media, digital analis, strategis, terus untuk self development dan sebagainya. Pokoknya oke banget lah. Dan jangan lupa sekali lagi untuk join grup Telegram gue, linknya di deskripsi, itu gratis. Kita ada forum diskusi juga, jadi teman-teman bisa bergabung ke komunitas tim Cuanrio, kalian bisa ngobrol sesama seller. Lalu juga ada info-info update mengenai webinar gratis gua, info-info update mengenai marketplace dan sebagainya di grup Telegram gua. Dan jangan lupa tuh beli digital course gua Rio Gandhi, linknya di sini lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli digital course gua, silahkan, karena itu full materi, full daging, jadi yuk dibeli. Oke guys, sekali lagi semoga video ini membantu. Rio Gandhi, peace out.